Bayi pewaris sesepuh penjaga desa yang makmur, kaya akan segala bentuk tanaman dan makanan. Awal kisah, bayi di depan gapura. Di sebuah desa makmur ada sepasang suami istri kaya raya bernama Raden Arya dan Nyi Ratna. Mereka terkenal dermawan, suka membangun jembatan, membantu fakir miskin dan membagikan hasil panennya pada orang-orang di desa. Namun mereka tak memiliki keturunan, sehingga mereka rumahnya megah, hati mereka tetap terasa sepi. Suatu malam, saat mereka pulang dari acara desa, mereka melihat sebuah keranjang bambu di depan gapura rumahnya. Di dalamnya tergeletak bayi laki-laki. Wah, wajahnya bersinar seolah bercahaya dalam gelap. Dibungkus kain tua bergambar simbol aksara Jawa kuno. Mereka mengangkat bayi itu, membawanya pulang ke rumahnya yang megah. Lalu sempat bertanya-tanya, siapa pemilik bayi tersebut? Waktu berjalan, tidak ada yang mengetahui tentang asal-usul bayi tersebut. Kemudian Raden Arya dan Nyi Ratna memberi nama anak itu Jaka Satria dan merawatnya dengan penuh kisah dan kasih sayang. Tapi ada hal yang tidak mereka ketahui. Bayi itu adalah keturunan langsung seorang sesepuh sakti yang dulu penjaga desa dari selangan ilmu hitam. Ilmu turunan itu tersembunyi dalam aliran darahnya. Rasa iri dan kebencian, kekayaan dan kebaikan Raden Arya membuat banyak orang hormat. Tapi ada juga yang iri. Beberapa pedagang serakah dan bangsawan kecil merasa tersaingi karena rakyat lebih menghormati keluarga Arya ketimbang mereka. Lalu mereka menyusun rencana menjatuhkan keluarga kaya itu dengan cara licik, bukan lewat kerja keras. Maka mereka menyewa 10 dukun santet dari berbagai daerah, antara lain Ki Blabar, dukun yang mempunyai kesaktian jarum; Mbok Sirem, dukun yang memiliki kesaktian racun; Ki Jagal, dukun boneka dari tanah; Mbah Lura, dukun jin angin; kemudian Nyi Ratri, dukun cermin bayangan; Ki Turno, dukun penggada hutang; Nyi Ireng, dukun penyakit kiriman; dan Ki Rawuh, dukun kabut hitam; dan Mbok Pitu, dukun pembawa sepi dan bencana panen. Yang terakhir, Ki Surya Kembar yang digadang-gadang memiliki ilmu hitam yang paling tinggi, dukun pencabut nyawa. Mereka bersumpah membuat keluarga Raden Arya jatuh miskin, sakit, bahkan hancur.
serangan para dukun dan gagalnya ilmu hitam. Setiap dukun mencoba ilmunya, namun tanpa disadari, Jaka Satria kecil selalu menjadi penangkal alami. Jarum santet Ki Blabar menusuk boneka tanah liat dengan jarum, tapi tiba-tiba jarum patah jadi debu. Saat itu Jaka kecil hanya tertawa sambil memainkan lidi, seolah mematahkan santet tersebut. Mbok Sirem, racun halus, memasukkan racun goib ke dalam kendi air keluarga Arya. Saat hendak diminum, Jaka kecil menendang kendi hingga pecah. Dari air yang tumpah keluar asap hitam, bertanda racun telah terbakar oleh aura leluhurnya. Boneka tanah dari Ki Jagal menanam boneka berbentuk Raden Arya di kebun. Namun saat boneka itu menusuk sendiri, Jaka tiba-tiba menangis kencang. Tangisnya menimbulkan getaran halus yang menghancurkan boneka tersebut. Sungguh simpel sekali. Mbah Lurah yang memiliki jin angin mengirimkan berbentuk angin malam yang masuk ke kamar keluarga. Tapi saat jin itu merayap, Jaka yang tidur justru mengigau menyebut mantra kuno. Lantas, apa yang terjadi? Jin itu terbakar dan kembali ke asal. Nyi Ratri mencoba menyerang dari cermin bayangan, meletakkan cermin santet agar keluarga Arya melihat bayangan menakutkan. Tapi ketika Nyi Ratna menatap, bayangan itu lenyap karena Jaka menepuk kaca, meninggalkan bekas tanpa percaya. Ilmu hutang Ki Trono kembali mencoba menciptakan masalah finansial dengan mengirimkan hutang goib, membuat pedagang enggan bekerja sama. Namun setiap kontrak bisnis gagal hancur sendiri karena Jaka tanpa sadar menorehkan aksara di tanah yang membalikkan niat jahat itu. Nyi Ireng penyakit kiriman, santet akar bu Ratna sakit keras. Tapi setiap kali rasa sakit datang, Jaka duduk di samping ibunya memegang tangannya dan panas tubuh itu hilang sekejap begitu saja. Sungguh luar biasa. Kirauh kabut hitam menutup rumah dengan kabut tebal. Tapi Jaka kecil berlari ke halaman sambil tertawa. Cahaya dari tubuhnya menyinari kabut hingga sirna. Masya Allah. Mbok Pitu yang membuat panen gagal, mengirimkan hama dan kutukan agar sawah keluarga Arya rusak. Namun setiap kali Jaka ikut ke sawah, burung-burung hama terbang menjauh dan padi tetap kuning menguning. Masya Allah. Dan yang terakhir, Ki Surya Kembar, sang pencabut nyawa, mengerahkan ilmu pamungkas mengirim makhluk hitam untuk mencabut nyawa Raden Arya. Tapi Jaka yang masih kecil berdiri di depan pintu, matanya menyala seperti sepuh leluhurnya. Makhluk hitam itu ketakutan berteriak, lalu menghilang. Bersambung.